Kaum sofis dan skeptisisme. Peradaban Yunani kuno adalah peradaban yang sangat besar. Kebesaran peradaban Yunani kuno bisa dilihat dari jejak peninggalannya yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Bahasa, sastra, arsitektur, seni, falsafah, sistem politik, dan sains adalah di antara jejak-jejak peninggalan peradaban Yunani kuno yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Pengaruh peradaban Yunani kuno bisa dilihat dengan sangat jelas pada peradaban modern Barat. Salah satu unsur yang menjadi pilar peradaban modern Barat adalah falsafah Yunani kuno. Yunani kuno adalah peradaban tempat berkembangnya berbagai aliran pemikiran. Salah satu aliran pemikiran besar di zaman Yunani kuno adalah pemikiran yang dibawa oleh kaum sofis. Protagoras, Gorgias, Prodicus, dan Hippias adalah di antara tokoh-tokoh sofis besar di zaman Yunani kuno. Lalu, apa dan bagaimana pemikiran yang dibawa oleh kaum sofis? Sofisme adalah salah satu aliran pemikiran Yunani kuno yang mulai berkembang pada abad ke-5 sebelum era bersama. Oleh sebab itu, para ilmuwan kemudian memasukkan kaum sofis ke dalam kelompok para filosof yang hidup sebelum atau sezaman dengan Socrates atau pre-Socratic philosopher. Meskipun dalam sejarahnya, pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh kaum sofis tidak hanya berkembang di zaman sebelum atau semasa Socrates, tapi berkembang sampai zaman peradaban modern Barat untuk kemudian menjadi salah satu unsur besar yang mewarnai perjalanan peradaban Barat. Kata sofis sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu sophos dan sophia yang berarti bijaksana. Pada awalnya, kata sophia merujuk kepada keahlian dalam bidang tertentu. Pada masa Socrates, kata sofis merujuk kepada seorang pendidik yang memperoleh keuntungan materi karena pengajaran yang diberikan kepada anak-anak muda. Dalam Protagoras, Plato menulis bahwa Socrates berpendapat bahwa Protagoras adalah sofis pertama yang mendapat bayaran dari ajarannya. Kaum sofis pada zaman Yunani kuno terkenal sebagai orang-orang yang sombong, percaya diri, serta cerdik dalam memaparkan argumen. Memberikan pujian dan celaan kepada satu permasalahan yang sama adalah salah satu ajaran yang diajarkan kaum sofis kepada murid-murid mereka. Karena memiliki keahlian menarik perhatian banyak orang, mereka kemudian memasang tarif yang sangat mahal untuk mengajarkan keahlian dalam beretorika. Protagoras adalah di antara sofis yang menjadi kaya raya. Ia memasang harga mahal dari pengajaran-pengajaran sofistik yang diberikannya. Salah satu ajaran Protagoras yang terkenal adalah membuat argumen yang lemah menjadi kuat atau to make the weaker argument the stronger. Protagoras mengajarkan bahwa tidak ada yang disebut kebaikan, keburukan, kebenaran, dan kesalahan mutlak. Sebab, setiap orang berhak menjadi otoritas bagi pikirannya.
Dengan demikian, tidak ada yang disebut kebenaran universal. Tidak boleh ada seorang pun yang berhak menjadi hakim bahwa suatu perkara lebih benar daripada perkara yang lain. Sebab, bisa jadi seseorang memiliki pemahaman tertentu, sedangkan orang lain memiliki pemahaman yang berbeda. Adapun tentang wujud Tuhan, Protagoras berpendapat bahwa yang bisa dia lakukan hanya menangguhkan penilaian atau suspend judgment. Bahwa Tuhan hanya wujud bagi orang-orang yang mempercayainya saja. Tentang wujud Tuhan, Protagoras berkata, "Tentang Tuhan-Tuhan, saya tidak dalam posisi untuk mengetahui apakah mereka ada atau tidak ada, atau bagaimana bentuk mereka. Sebab banyak hal yang menghalangi ilmu, baik ketidakjelasan topik atau singkatnya umur manusia." Atas dasar pandangannya tersebut, Protagoras kemudian mengeluarkan ungkapan yang sangat terkenal, yaitu manusia adalah ukuran segala sesuatu atau man is the measure of all things. Pernyataan klasik dari Protagoras tidak hanya berhubungan dengan pandangan dia tentang wujud Tuhan, yang kemudian membuatnya menjadi seorang ateis. Tetapi, pandangan Protagoras berkaitan juga dengan keyakinan dia sebagai seorang sofis, bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan ilmu pengetahuan dan kebenaran. Seorang sofis besar lain, yaitu Gorgias, berpendapat bahwa tidak ada yang wujud atau nothing exists. Kalaupun ada yang wujud, ia tidak bisa dipahami. Kalaupun yang wujud bisa dipahami, ia tidak bisa disampaikan atau incommunicable. Pada akhirnya, segala sesuatu termasuk hakikat wujud dan ilmu harus ditolak. Akibatnya, manusia mustahil mengetahui, mengukuhkan, dan membuktikan sesuatu secara bersamaan. Ungkapan Gorgias tersebut pada akhirnya akan menafikan segala sesuatu yang pasti. Protagoras ataupun Gorgias adalah contoh terbaik kaum sofis Yunani kuno yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai ilmu pengetahuan dan kebenaran. Akibat persinggungan antara peradaban Islam dan peradaban Yunani kuno, pemikiran kaum sofis kemudian mendapatkan kritik yang sangat tajam dari kalangan ilmuwan Islam, terutama para ahli kalam atau mutakallimun. Abdul Qahir al-Baghdadi, Ibn Hazm, Umar Najmuddin an-Nasafi, dan Fakhruddin ar-Razi adalah di antara para ahli kalam yang memberikan kritik kepada kaum sofis. Para ahli kalam pun kemudian membagi kaum sofis menjadi 3 kelompok, yaitu agnostik atau alla-adriyah, subjektivis atau al-indiyah, dan kaum sofis yang keras kepala atau al-inadiyah. Pembagian 3 kelompok kaum sofis menurut para ahli kalam adalah pembagian yang sangat penting karena ia mencerminkan bagaimana masing-masing kelompok sofis secara unik memandang ilmu dan hakikat. Bahkan, peradaban barat yang menjadi asal kaum sofis pun tidak mengenal pembagian seperti yang dibuat oleh para ahli kalam ini. Kelompok sofis yang pertama adalah kaum agnostik, yaitu kelompok orang yang menganggap dirinya tidak mengetahui atau la adri apakah sesuatu itu nyata atau tidak. Bahkan kaum sofis agnostik meragukan keraguannya sendiri. Kelompok sofis yang kedua adalah kaum subjektivis, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa tidak ada kebenaran dan ilmu objektif, sebab kebenaran dan ilmu itu bersifat subjektif, tergantung kepada pendapat setiap orang atau indi. Kata indi sendiri artinya menurut saya atau pendapat saya. Kelompok sofis yang ketiga adalah kaum sofis yang keras kepala atau al-inadiyah.
yaitu kelompok yang mengingkari segala hakikat. Bahkan, hal yang kita sebut sebagai hakikat bagi kaum sofis keras kepala hanyalah khayalan belaka. Kata anada yu'anidu sendiri berarti menentang atau melawan. Menurut Guthrie, ada dua hal yang diwariskan oleh kaum sofis kepada umat manusia. Pertama, retorika, dan kedua, skeptisisme. Untuk retorika, ia tidak memberikan dampak yang besar terhadap umat manusia karena sangat terkait dengan konteks kehidupan masyarakat Yunani pada saat itu. Jadi, sumbangan terbesar yang diberikan oleh kaum sofis adalah skeptisisme. Skeptisisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu skeptikos, yang berarti pencari atau inquirer. Prinsip paling penting dari skeptisisme adalah menangguhkan penilaian atau suspension of judgment. Skeptisisme mengajarkan karena manusia tidak mampu memiliki ilmu tentang hakikat dan kebenaran, maka manusia harus menangguhkan penilaian. Sextus Empiricus, seorang sarjana skeptis yang telah merumuskan ajaran-ajaran skeptis pada zaman kuno berdasarkan falsafah Pyrrho, menegaskan bahwa orang skeptis adalah orang yang masih mencari kebenaran. Pandangan epistemik seorang sofis yang menggunakan framework skeptisisme mengatakan bahwa apa yang tampak bagi saya adalah untuk saya, dan apa yang tampak bagi Anda adalah untuk Anda. Ajaran skeptisisme dan relativisme kaum sofis pada zaman dahulu mengatakan, jika madu terasa manis bagi saya dan pahit bagi orang lain, maka madu menjadi manis bagi orang yang menganggapnya manis dan pahit bagi orang yang menganggapnya pahit. Sejarah skeptisisme sendiri telah lama berkembang dan menjadi framework yang melekat erat sepanjang sejarah peradaban Barat, mulai dari zaman Yunani kuno, zaman Romawi kuno, zaman pertengahan, zaman modern awal, hingga zaman modern. Protagoras, Gorgias, Pyrrho, Timon, Sextus Empiricus, Michel de Montaigne, René Descartes, dan David Hume adalah contoh-contoh filosof yang menggunakan skeptisisme sebagai framework mereka. Bahkan, skeptisisme pada zaman Yunani kuno lah yang kemudian menjadi inspirasi René Descartes dalam menjelaskan doktrin keraguan Kartesian atau Cartesian Doubt pada periode awal sejarah Barat. Dalam Comments on a Sombre Seed, Descartes menulis, "Saya bukanlah orang pertama yang menemukan keraguan seperti itu. Orang-orang yang skeptis telah lama membicarakan tema ini." Menurut Profesor Wan Muhammad Norwan Daud, paham-paham seperti semua agama sama pada tataran hakikat atau the transcendent unity of religion, relativisme kebenaran, dan lain-lain adalah di antara paham-paham yang mengikuti cara berpikir kaum sofis. Meskipun sering diakui sebagai sesuatu yang baru, paham-paham yang mereka serukan ternyata bukanlah paham yang baru. Sebab mereka mengikuti dan mengulangi apa yang telah diajarkan oleh kaum sofis pada zaman Yunani kuno, bahwa manusia tidak mungkin mencapai ilmu, kepastian, dan kebenaran. Sebuah pepatah Latin mengatakan, nihil sub sole novum, tidak ada yang baru di bawah matahari. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu, hati mereka serupa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 118.